Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulham Maming Ristianto dari Teknologi Rekayasa Otomasi tahun 2022 kelas A. Di video kali ini saya akan membuat panel kontrol inverter menggunakan VFD. Oke. Dalam praktikum ini diminta untuk yang pertama ada mencari dataset dari VFD-nya. Habis itu kita baca wiringnya, habis itu dipelajari, habis itu kita lanjut ke percobaan 2, yaitu coba VFD dengan potensio dan tombol. Gimana caranya nanti ada di video berikut. Oke, setelah wiring antara motor 3 fase dan VFD-nya, kita langsung mengatur di P-nya atau programnya dengan cara pencet program, terus kita atur di P6 untuk maksimum kecepatan motornya. Sini habis itu kita save. Di sini 350 kita ubah menjadi nilai maksimum motor putarannya itu 150. Habis itu kita save. Habis itu kita lanjut ke program nomor 10 P10. Itu untuk working frequency source-nya. Kalau nilai 0 di panel keyboard dan nilai 1 di panel potensiometernya, 2 di eksternal analog, dan 3 di RS485. Jadi kita pilih yang 1, yaitu di panel potensio. Setelah mengatur P10, kita langsung bisa save-nya, pindah ke P11 yang untuk mengatur P11 untuk mengatur start stop-nya motor. Ingin menggunakan panel keyboard di nilai 0, jika ingin menggunakan RS485 menggunakan panel nomor 1, dan untuk menggunakan external port digunakan nilai nomor 2. Habis itu kita gunakan yang di panel keyboardnya dulu. Nah, itu teman-teman pilih mau mode forward atau reverse, tinggal klik yang ini pada panel, ini reverse dan ini forward. Nah, untuk menjalankan teman-teman bisa langsung pilih yang run. Kita atur nilai maksimal. Oke, motornya udah mulai nyala. Karena tadi di P6 kita maksimal 150, jadi motornya bisa jalan sampai 150 kecepatannya. Oke, untuk tugas yang ketiga, di sini kita uji coba VFD dengan Modbus RTU. Yang pertama kita setting VFD supaya siap menerima perintah dengan Modbus. Untuk settingan perintah ini ada di panelnya. Nanti ada di video berikut penjelasannya. Setelah mengatur motor dengan panel VFD, kita disuruh untuk membuat programnya di laptop. Jadi kita perlu merubah nilai programnya atau nilai P-nya menjadi menggunakan kabel dari RS485 ini atau kabel USB. Setelah itu kita ubah di P10 dulu. Pertama, P10 itu untuk working frequency source-nya. Untuk nilai 3 ini udah benar di RS485, dan di P11 kita gunakan nilai 1 untuk di RS485. Habis itu kita save. Dan untuk mengatur baud rate kita pilih di program P16. Itu kita save. Kita pilih baud rate-nya yang 9600 di nilai 1. Untuk nilai 4800 itu di nilai 0, dan 19200 di nilai 2, 38400 di nilai 3. Jadi kita yang gunakan di nilai 1, baud rate-nya 9600. Itu kita save. Habis itu kita bisa langsung hubungan ke laptop dan kita dapat membuat programnya. Nah, di sini kita disuruh mengirim, coba kirim data start, stop, forward, reverse frekuensi 10, 20, 30, 40, 50 sampai 65. Di sini merupakan programnya untuk mengatur dan mengirim data frekuensi. Yang pertama, data dikirim dari program lalu akan diterima oleh panel dan akan terbaca di tampilan panel. Yang pertama kita di sini ada beberapa program, dan untuk sebagai info di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Untuk stop kita dapat dilihat program
mengirim data stop, kita dapat mengirim program yang stop ini sampai A0 dari 3A sampai A0, yaitu 30, 3A, 30, 31, 36 dan seterusnya. Dan untuk mengirim data start, kita membuat programnya yang start, ada di program ini infonya. Terus untuk motor yang mau bergerak forward atau reverse juga sudah ada programnya di sebelah sini. Dan untuk mengirim data frekuensi dari 10 sampai 65 juga saya sudah memberikan di programnya. Nah, di sini. Dan ini tuh untuk info aja. Jadi nanti untuk programnya ditaruh di sebelah mana sih untuk data-data yang ini? Nah, ditaruh di bagian sebelah sini, accept index error atau default frame ASCII. Nah, nanti program dari mau ngirim data yang mana, teman-teman copy lalu paste ke bagian rung 34. Copy ke paste ke sini. Nah, tadi kita udah mengatur di panel ya, baud rate-nya itu 9600, portnya sesuai port teman-teman. Habis itu nanti ada ambil data dari argumen CLI atau gunakan default, lalu data diolah dan mengirim data teman-teman yang telah program tadi ke panel ya, sehingga dapat berputar dan maju sesuai data yang teman-teman kirim di program. Nah, programnya seperti ini. Setelah menghubungkan panel dan laptop, di sini kita akan membuat programnya di Python. Pada video ini kita mengirim data 10 frekuensi forward dan terkirim melalui RS485 dan tertampil oleh panelnya 10 frekuensi. Dan untuk yang video ini kita mengirim data 10 frekuensi dan diubah arahnya menjadi reverse. Dan selanjutnya kita mengirim data 20 frekuensi dan di panel terkirim 20 motor berjalan sebesar 20 frekuensi. Selanjutnya kita mengirim data sebesar 30 frekuensi dalam kondisi reverse dan di panel terkirim 30 dan motor berjalan reverse. Selanjutnya kita kirim data 40 frekuensi, di panel terkirim 40 frekuensi juga. Selanjutnya kita mengirim data 50 frekuensi. Pada program dapat dilihat setelah mengirim 50 di panel juga terkirim 50. Dan yang terakhir kita mengirim data 65 reverse pada program dan pada panel terkirim. Saat mengirim 65 reverse di program kami juga membuat program stop. Jadi 65 sampai stop. Oke, selanjutnya di tugas 4 ini kita akan membuat kontrol panel, VFD, dan custom frekuensi dengan tampilan GUI. Oke, untuk videonya nanti ada di video berikut ini. Oke, lanjut. Di video ini kita dapat melihatnya tampilan GUI-nya yang telah kita buat programnya. Di sini dapat menggesernya sampai 150 Hz, lalu bisa ditekan di start, maka motor akan berputar. Dan di panel akan juga terkirim frekuensi yang telah kita atur melalui GUI atau tampilan yang telah kita buat tadi. Di sini motor dapat berputar dengan perintah tampilan GUI yang telah diatur. Oke, di sini kita tidak perlu menekan panel VFD-nya, kita cukup menggeser si GUI yang kita buat tadi dan motor akan berputar. Dan untuk yang panel GUI, kita di sini membuat tampilan GUI-nya seperti di video sebelumnya tadi. Kita dapat melihatnya. Pertama-tama juga di sini membuat daftar library. Di sini juga ada importing Tkinter STK atau from Tkinter import TKK message box untuk membuat tampilan boxnya. Nah, di sini juga udah ada mau dimulai dari berapa frekuensinya. Dari di perintah kita disuruh membuat
antara 0 sampai 150 Hz range-nya. Di sini kita dapat lihat di programnya. Jadi nanti di tampilan GUI-nya dapat di geser sampai 150 Hz. Untuk program lebihnya dan penjelasan lebih programnya ada di sini. Nanti aku kirim programnya. Dan buat kontrol panel touchless. Oke. Dari percobaan uji coba dari program Python-nya, nanti kita akan membuat kontrol panelnya secara touchless. Nah, oke. Videonya ada di berikut ini. Tugas yang selanjutnya kita membuat panel secara touchless tanpa mengirim data lagi di program, hanya cukup menggeserkan GUI-nya dari 0 sampai 150 dengan deteksi jari. Sini kita membuat programnya dulu, yaitu yang kita perlukan adalah MediaPipe, SMP, dan CV2 untuk mendeteksi jari. Nah, di sini kita juga sesuaikan dulu COM-nya dengan port teman-teman itu, port teman-teman sendiri. Nah, untuk programnya dapat dilihat. Nah, di sini tuh juga ada frame stop, frame start, frame forward, dan frame reverse tuh dimasukin datanya yang tadi udah aku jelasin. Untuk visualnya teman-teman bisa lihat sendiri di layar ini. Oke, dapat dilihat di video di sini. Saya mencoba menggeserkan frekuensi 0 sampai 150 dengan deteksi jari. Beda dengan yang tugas 4. Yang tugas 4 kita menggesernya masih menggunakan GUI-nya. Di sini kalau tugas 5 kita disuruh membuat GUI-nya dengan deteksi jari, sehingga kita tidak perlu lagi menekan GUI dan panel, hanya cukup menggeserkan jari kita disesuaikan dengan kolom frekuensi 0 sampai 150. Menurutku cukup sekian penjelasan video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.